Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi pemrograman dasar untuk kelompok teknik dan rekayasa. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang struktur kontrol. Nah, sebagaimana kita ketahui, struktur kontrol di dalam bahasa pemrograman terdiri dari dua, yaitu percabangan dan perulangan. Pada kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol percabangan atau decision dalam bahasa pemrograman C++. Kita mulai dengan pengertian daripada struktur kontrol. Apakah yang dimaksud struktur kontrol? Jadi struktur kontrol adalah blok program yang menganalisis variabel dan memiliki arah yang akan didasarkan pada parameter yang diberikan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dasar dalam komputasi, flow control menentukan bagaimana komputer akan merespon ketika diberikan kondisi dan parameter tertentu. Artinya, komputer akan melaksanakan perintah baris program tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Misalnya, ketika user diminta menginput dua pilihan antara ya dan tidak, itu akan mengakibatkan program yang dijalankan akan berbeda. Bagaimana ketika user menjawab ya, menginputnya, dan bagaimana ketika user menginput T, maka baris program yang akan dijalankan akan berbeda tergantung daripada respon yang diberikan oleh user terhadap sistem. Nah, bentuk-bentuk struktur kontrol untuk di dalam bahasa C ada 6, sebetulnya ada 4. Yang 5 dan 6 adalah pengembangan daripada struktur kontrol yang sederhana. Yang pertama adalah statement if, yang kedua adalah if else, yang ketiga if, else, if, dan else, yang keempat menggunakan kata kunci switch, yang kelima adalah statement nested if atau if bersarang atau if di dalam if, dan statement nested switch atau switch di dalam switch. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah statement if. Statement if dengan satu pernyataan hanya akan mengeksekusi blok program yang terpenuhi syaratnya. Jadi di sini Anda melihat ada flowchart, ya, kondisi jika kondisinya adalah benar, maka dia akan menjalankan serangkaian kode, kemudian mengakhiri program. Apabila kondisinya salah, maka tidak akan terjadi apa-apa dan program akan langsung berhenti. Artinya tidak baris eksekusi hanya akan terjadi jika kondisi dalam keadaan true. Sebagai contoh, nah di sini Anda melihat lakukan pembuatan sebuah file yang baru menggunakan dev C++, buat sebuah file namanya latihan1.cpp. Anda ketik kode program yang berikut. Kita bahas baris pertama adalah include headernya, baris ketiga adalah menggunakan namespace std, baris ke-5 sampai ke-17 adalah blok main programnya. Baris ke-7 merupakan inisialisasi nilai, variabel nilai dengan tipe data integer dan nilai awalnya adalah 78. Nah, sekarang baris ke-10 adalah menampilkan nilai. Nilainya berapa? Nah, di sini ada pengujian. Jika if ya, di baris ke-12 nilainya lebih dari 70, maka tampilkan selamat Anda lulus. Nah, di sini bagaimana kalau yang nilainya bukan 70? Atau yang di bawah 70. Nah, untuk kasus yang di bawah 70 ini tidak akan memberikan efek apa-apa, artinya program tidak akan mengeksekusi baris manapun, tapi dia langsung keluar program. Nah, ketika dieksekusi, maka di sebelah kiri tampak gambar nilai Anda 78. Selamat Anda lulus, langsung selesai. Nah, sekarang kita uji coba dengan memberikan nilai, dan nilainya menjadi angka 58. Maka di sini hanya akan keluar pernyataan nilai Anda 58. Tidak ada pernyataan lulus atau tidak lulusnya karena dia hanya mengecek di atas angka 70. Nah, bagaimana kalau kita membuat kondisi yang dua kondisi, di atas 70 dan di bawah 70? Nah, maka penggunaan statement if ini tidak memadai. Maka kita gunakan bentuk yang kedua, yaitu statement if else. Perhatikan flowchartnya di sini. Nah, di flowchart yang kedua ini
terdapat dua buah blok program ketika pernyataannya bernilai true ataupun bernilai false. Jadi ketika true melakukan apa, ketika false melakukan apa, dan kedua-duanya berakhir pada exit program. Sintaknya di sini adalah if true, apa yang terjadi jika true, kalau tidak true pasti false, dan apa yang terjadi ketika false. Berikut adalah contoh programnya. Buat latihan 2 CPP, ya, ketik skripnya berikut, lakukan run on compile. Kita kembangkan soal yang tadi, contoh yang tadi. Kalau tadi hanya menguji nilai di atas 70, nah sekarang bagaimana kalau bukan yang 70, artinya di bawah 70? Maka setelah kurung kurawal di baris ke-14, kita buat pernyataan else, artinya adalah pernyataan selain nilai 70 di atas 70, berarti di bawah 70 sekitar 69 ke bawah. Maka akan menghasilkan pernyataan maaf Anda tidak lulus, baru keluar. Jadi di sini baik angka di atas 70 maupun angka di bawah 80 akan diberikan eksekusi program, ya. Kalau yang nilainya di atas 70 mengeksekusi baris 13, kalau nilainya di bawah 70 akan mengeksekusi baris 15. Maka berapapun nilainya akan memberikan status kelulusan. Next, di sini ada if else. Nah, ini adalah kalau yang tadi kasusnya adalah dengan dua kondisi. Jadi jika tidak A maka B, jika tidak ya maka tidak, jika tidak true maka false. Itu dua kondisi. Nah, sekarang kondisinya berkembang, tidak dua lagi tetapi n kondisi, artinya mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Nah, statement itu kita gunakan di tengahnya if else gitu ya. Nah, di sini Anda lihat ada banyak if, di awal ada if, di kondisi kedua else if, kondisi ketiga else if, dan seterusnya sampai pada saat kondisi terakhir else. Ya. Nah, bagaimana contoh programnya? Sini Anda buat latihan yang baru, latihan 2A CPP, buat codingnya seperti ini dan lakukan penilaian. Ya, kita mulai di sini. Yang tadi, yang dua kondisi, jika kita mengisi angka 1000 pun dia akan dianggap lulus. Dan ketika kita mengisi nilai di bawah 0, misalnya adalah di bawah 70, misalnya dikasih nilai -1 atau -100, pasti anggap lulus. Itu semuanya betul, tapi tidak logis. Ya, jadi nilai di atas 70 bisa saja 1000, sejuta, semiliar, itu akan selalu bernilai itu dan akan menghasilkan status lulus. Dan nilainya di bawah 0, misalnya -1, -2, -1000, -sejuta, akan selalu menghasilkan tidak lulus. Tapi pada kenyataannya tidak mungkin ada nilai di atas 100 atau 1000 atau sejuta, atau bahkan sebaliknya di bawah nilai minus. Untuk itu kita batasi. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah nilainya di atas 100, nilainya di bawah 0. Kemungkinan ketiganya adalah nilainya di atas 70 sampai 100. Dan kalau tidak memenuhi ketiga-tiganya adalah ada kemungkinan keempat, yaitu nilainya di bawah 70 sampai 0. Nah, untuk kasus seperti ini tidak bisa menggunakan if, tidak bisa menggunakan if else, tetapi harus menggunakan statement if else, artinya ada beberapa kemungkinan, n kemungkinan. Nah, seperti dilihat pada skrip program di latihan 2A CPP, di blok main programnya Anda melihat kita mulai dengan start nilai 75. Di baris 10 yang 10 ini menguji apakah nilainya di bawah 0. Apabila terpenuhi nilainya di bawah 0, maka di layar akan menghasilkan nilai terlalu rendah. Kemudian apabila tidak di bawah 0, di baris 13 dia menguji kembali apakah nilainya di atas 100. Ketika nilainya di atas 100, maka di layar akan menampilkan pesan nilai terlalu tinggi. Kemudian baris ke-15 menguji lagi apakah nilainya di atas atau sama dengan 70. Jika iya, keluarkan statement selamat Anda lulus. Yang ketiga di baris 17, jika baris 11 sampai 15 tidak terpenuhi semuanya, artinya nilainya antara 0 sampai 70, maka pernyataannya adalah maaf Anda tidak lulus. Nah, ini adalah 4 kemungkinan. Di atas 100, di bawah 0, 0 sampai 70, 0 sampai 69, 70 sampai 100. Nah, ini adalah 4 kemungkinan. Tidak mungkin menggunakan if else, tapi menggunakan statement if else.
Berikutnya adalah if di dalam if, atau kita sebut if bersarang atau nested if. Ada kalanya ketika aplikasi semakin kompleks, maka kita temukan kasus di mana terdapat if di dalam if. Hal ini disebut if bersarang atau nested if. Adapun sintaknya adalah sebagai berikut. If pertama menguji, ketika terpenuhi maka diuji lagi ekspresi yang kedua. Jika terpenuhi maka di baris ekspresi kedua akan diuji lagi. Sebagai contoh seperti berikut. Ini ada di latihan keempat, Anda buat skripnya. Dia akan menguji jika laki-laki maka diuji jika usianya di atas 25 bagaimana pernyataannya, dan ketika kurang dari 25 usianya bagaimana. Jika perempuan usianya di atas 25 bagaimana sapaannya, dan ketika kurang dari 25 usianya bagaimana sapaannya. Nah, contoh dari skrip di sebelah kanan kita bisa lihat di baris 11 menguji apakah dia laki-laki. Nah, jika dia laki-laki maka di baris ke baris 12 diuji lagi apakah dia di atas 25. Ketika usianya di atas 25 akan menampilkan selamat datang tuan. Namun jika dia laki-laki tetapi usianya di bawah 25, ucapannya adalah welcome bro, gitu ya. Atau kalau bukan laki-laki pasti dia perempuan, Else-nya itu perempuan. Nah, bagaimana jika perempuannya di atas 25 tahun, maka ucapannya adalah selamat datang nyonya. Namun jika perempuan tersebut usianya kurang dari 25, maka pernyataannya welcome sis. Nah, sekarang Anda silahkan ketik programnya diganti usianya di atas 0 sampai dengan 100 tahun. Nah, silakan dijalankan, dikompil apa hasilnya. Ini adalah if di dalam if. If yang pertama menguji jenis kelamin, if yang kedua menguji usia. Nah, selain if ya, ada juga statement switch. Statement switch itu sama seperti if, namun dia lebih mengarah mirip dengan if yang dengan end kondisi. Artinya if bentuk switch itu hanya satu. Kalau if itu ada 3 bentuk tadi ya, if else, if. Kalau switch hanya satu. Nah, di sini sintaknya seperti ini. Ada ekspresi jika kasus 1 memenuhi persyaratan maka menjalankan kode blok 1. Anda lihat di bagian kanan ada flowchart. Jika kasus 2 terpenuhi akan menjalankan kasus blok 2. Jika kasus 3 terpenuhi seterusnya. Sampai ketika beberapa kasus ini tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan blok defaultnya, yaitu blok N. Selesai kode programnya. Nah, berikut adalah contoh penggunaan switch. Kita rubah sebuah aplikasi untuk mengkonversi nilai A, B, C, dan E. Ketika nilainya adalah A, maka peringkatnya nilainya baik, sangat baik ya. Ketika nilainya B, baik. Ketika nilainya C, cukup. Ketika D, kurang. Kalau tidak D, maka dia nilainya adalah salah memasukkan nilai. Berarti Anda harus menggunakan A, B, C, D. Selain itu, maka akan keluar program Anda salah memasukkan nilai. Nah, kasus seperti ini sebetulnya bisa dikerjakan dengan if else ya, if else if. Namun untuk kali ini kita gunakan contoh penggunaan switch. Nah, silakan buat latihan 3 CPP, ketik kodenya, lakukan compiling dan running seperti berikut. Kita mulai bahas. Di baris ke-7 kita membuat variabel nilai dengan tipenya karakter dan nilainya adalah defaultnya adalah A. Ya, nanti di bagian 10 kita melakukan switch nilai. Variabel nilai kita switch, dia akan mencocokkan ketika nilainya A atau case A, maka nilainya baik. Break, kenapa ada break? Karena dia akan menghentikan baris bawahnya apabila case-nya terpenuhi. Kalau case-nya tidak terpenuhi, maka dia akan mencari baris berikutnya, misalnya B, maka dia lari ke baris 16, mengeluarkan nilai baik, maka break, dan baris C ke bawahnya tidak akan dieksekusi. Dan seterusnya, sampai ketika semuanya ketemu nilainya D, maka dia ada nilai kurang. Nah, ketika Anda mencoba menginput selain A, B, C, D, misalnya X, maka dia akan menjalankan default case-nya, yaitu Anda salah memasukkan nilai. Inilah bentuk penggunaan switch. Nah, silakan senang-senangnya Anda mau menggunakan switch atau menggunakan if else, terserah Anda. Tidak ada ketentuan dalam penggunaan switch dan if else if. Nah, seperti tadi di awal ada penggunaan if, nested if, dan switch pun ada nested switch, artinya switch bersarang.
Di sini contoh adalah seperti ini ya. Case A, apa yang terjadi ketika case A ya, di sini di dalam case A dilakukan switch lagi dan seterusnya. Ini contohnya. Ini contoh switch bersarang ya. Contoh di latihan 5 Anda lihat di sini bagaimana kita akan menguji apakah yang dicetak itu angka bilangan integer atau bukan. Kalau dia integer apakah dia bulat atau ganjil. Jadi hanya untuk mengecek kalau dia bilangan integer maka akan dicek lagi apakah dia ganjil atau bulat. Ini contoh pengujian bilangan ganjil dan bulat. Jadi ketika Anda menginput nilai huruf A, maka Anda tidak akan dieksekusi ganjil dan genapnya karena A itu bukan angka. Sampai sini ya Anda mempelajari penggunaan struktur kontrol. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang akan kita gunakan, if atau switch, terserah Anda programmernya senang-senangnya yang mana, sesuaikan dengan kasus penggunaan di dalam bahasa pemrograman yang Anda gunakan. Sekian, terima kasih. Kita lanjut di materi berikutnya tentang perulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.